Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Bapak Ibu guru semua ya. Wah, hari ini ketemu lagi di video kami. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya cara bikin kelas atau pembelajaran yang menyenangkan. Soalnya banyak banget nih yang bertanya Bapak Ibu guru tentang gimana sih Kak sebenarnya cara bikin kelas yang menyenangkan. Nah, kita punya 3 tips nih untuk bikin kelas yang menyenangkan. Tips yang pertama yaitu adalah dengan menggunakan ice breaking. Iya benar, Bapak Ibu nggak salah dengar, ice breaking. Jadi karena Bapak Ibu juga sudah paham nih, saya yakin tentang ice breaking, kita nggak perlu banyak bahas tentang ice breaking. Cuma yang perlu sama-sama digarisbawahi adalah ice breaking itu bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi, bukan hanya sekedar tepuk-tepuk, bukan hanya sekedar games, tapi ice breaking itu kita bisa gunakan banyak hal. Contohnya kita bisa gunakan sulap. Kita ubah mukanya jadi kayak gini. Wah, yang tadinya jadi Atau kita bisa gunakan baju yang berbeda, kita bisa gunakan kostum yang berbeda ketika masuk kelas. Atau kita juga bisa menggunakan data untuk ice breaking. Bisa Kak? Bisa. Data-data yang mencengangkan yang bisa membuat anak-anak tertarik untuk belajar di kelas kita. Kenapa penting di masa SMA IT ini? Karena tahu nggak? Penelitian bilang tahun 2017 diteliti bahwa 87% penelitiannya dibilang ya 87% orang yang kuliah itu mengaku salah jurusan. Nah, itu yang pertama, gunakan ice breaking. Yang kedua, supaya bikin kelas kita tuh semakin menyenangkan, kita bisa gunakan gestur yang optimal. Itu tips yang kedua. Jadi gestur yang optimal itu gimana Kak? Jadi kalau ngajar itu bukan hanya sekedar diam, tapi kita bisa gunakan seluruh anggota badan kita untuk menyampaikan pesannya. Bisa gunakan ekspresi yang ceria. Jadi kalau ceria. Atau bisa gunakan gestur gerak-gerak badan supaya anak-anak itu semakin tertarik dengan gaya mengajar kita. Nah, itu tips yang kedua. Yang ketiga, supaya belajar kita semakin menyenangkan, kita bisa menggunakan tools tambahan. Jadi sekarang kita bisa menggunakan tools tambahan, tools yang berupa digital kayak PowerPoint, atau kita juga bisa menggunakan tools yang manual yang kita bisa bikin sendiri. Udah mulai kelihatan nih mau jadi kotak. Nah, lagi terakhir. Nah, ini kamu bisa pajak di rumah. Nah, Bapak Ibu, tadi ada 3 tips bikin mengajar yang menyenangkan. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk kita mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.